Pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun mengatakan bahwa putusan MK berlaku sejak hari ini. Refli juga menegaskan bahwa peraturan KPU harus selaras dengan putusan MK terbaru. Ada aturan yang termuat dalam Undang-Undang MK, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, bahwa putusan itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Itu seluruh putusan MK seperti seluruh itu? Seluruh putusan MK. Baik. Kecuali dinyatakan lain oleh putusan itu. Ya. Kan ada yang putusan mengatakan berlaku 2 tahun lagi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak dinyatakan apa-apa, maka berlaku pada saat dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Harus berlaku? Harus. Okay. Dan itu berarti berlaku sejak hari ini, itu satu. Ya. Yang kedua, putusan tersebut yang namanya tadi ya dibilang self-regulating. Dia tidak memerlukan tindak lanjut perubahan peraturan perundang-undangan untuk berlaku. Jadi dia berlaku dengan sendirinya. Dan itu sifatnya erga omnes, artinya mengikat semua pihak. Kita semua terikat, KPU terikat, Presiden terikat, Menteri terikat, Pratikno terikat, ya kan? The Messenger terikat semuanya ya. Nah, karena itu kita tidak bisa mengatakan yang lain. Tetapi KPU memang punya yang namanya prosedur internal dia. Karena dia harus mengubah PKPU dia. Ya. Karena peraturan KPU kan harus selaras dengan putusan MK yang terbaru. Oke. Walaupun presiden kita mengatakan bahwa kalaupun tidak diubah tetap sah mendaftar. Sebagaimana sudah terjadi pada Gibran kemarin kan? Ya, tapi sebentar, diubah itu kan melalui konsultasi dengan DPR. Saya kan belum selesai. Putusannya seperti itu ya? Ya, lalu kemudian undang-undang mengatakan untuk mengubah itu harus konsultasi ke DPR. Baik. Nah, konsultasi ke DPR itu sebenarnya kan teknikal saja. Pak Jimli pernah mengatakan ngirim surat ke DPR saja bisa dikatakan sebagai sudah cukup. Oke. Nah, itu yang penting prosedurnya dilalui. Sekarang ada waktu 5 hari paling tidak sebelum pendaftaran. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengubahnya. Dan pemerintah ya, DPR dan pihak-pihak yang dimintai konsultasi semua pihak tersebut tidak boleh mengatakan tidak terhadap putusan ini. Termasuk putusan yang menginterpretasikan kapan seseorang itu berusia 30 tahun dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Mohon maaf, di putusan MK yang terbaru beberapa jam lalu ya, disebutkan 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Mendaftar berarti? Ya, sebenarnya begini, biar teknisnya paham, MK tidak mengabulkan seluruh permohonan. Karena ada permohonan yang minta di 30 tahun sejak mendaftar, 30 tahun sejak ditetapkan, 30 tahun sejak dilantik, 30 tahun sejak pencoblosan. Semua itu tidak dikabulkan. Karena MK mengatakan ini norma sudah ceto welo-welo. Disebutkan di situ ceto welo-welo, sudah jelas. Ada bahasa Minangnya saya lupa. Sehingga katanya kalau ditafsirkan malah memunculkan ketidakpastian hukum. Itu kata MK ya, tadi. Karena akan menyebabkan perubahan tafsir di undang-undang atau pasal atau ketentuan yang terkait. Padahal di situ jelas calon gubernur, calon wali kota, calon bupati beserta wakilnya itu berusia sekurang-kurangnya 30 tahun untuk gubernur dan wakil gubernur, 25 tahun untuk bupati, wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota. Kapan itu? Namanya calon itu kata MK prosesi pencalonan. Mulai dari pendaftaran sampai ditetapkan sebagai calon. Tadi dibacakan itu ya? Ya, jadi at least pada saat ditetapkan sebagai calon dia sudah harus berusia 30 tahun. Nah, dalam konteks ini maka jelas pula Gibran tidak bisa dicalonkan. Kaisang ya, lupa saya. Saya selalu ingat kakaknya sih. Karena kakaknya ya yang selalu ya. Kaisang tidak bisa dicalonkan baik sebagai gubernur maupun wakil gubernur. Karena Desember baru